kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan Star Fragment telah masuk ke dalam tubuh MC kita, dan efek dari item tersebut mulai bekerja. Wah! Suho berteriak penuh kesakitan. Aura hitam perlahan keluar dari tubuhnya. Dalam lara yang mengikis jiwa, Suho bergumam, "Sakit, ini sakit sekali. Rasanya seperti ada yang masuk ke dalam kepalaku." Normalnya ya Pri, saat Star Fragment masuk ke dalam tubuh targetnya, otomatis mereka akan langsung tercuci otaknya. Namun karena Suho memiliki kodam, yaitu sistem, maka dominasi TL masih belum ada jaminan berhasil. Dan yang benar saja, pasif efek longevity yang dimiliki Suho ikut bertindak. Itu adalah skill yang membuat si pengguna kebal terhadap segala efek abnormal yang masuk ke tubuh. 3, 2, 1. Penghapusan efek abnormality gagal. Longevity telah memastikan abnormality ini memiliki efek yang sama seperti infeksi Mishburn. Longevity memulai penghilangan abnormality, dan penyembuhan Anda kali ini menggunakan data basis infeksi Mishburn. 3, 2, 1. Gagal. 3, 2, 1. Gagal. Sistem terus berusaha menyelamatkan Suho dari TL. Meski memerlukan waktu sedikit lama, tapi pada akhirnya 3, 2, 1. Analisa status abnormality selesai. Efek status telah dihilangkan oleh longevity. Sistem memulai pemulihan pada player. Di saat yang sama, sinyal baru TL terima. Dia terkejut saat menyadari bahwa koneksi pada target telah terputus. Walau sistem telah menangkal efek dari Star Fragment, tapi tubuh Suho masih tak bisa berhenti gemetar. Tentunya situasi ini membuat Esil, Grey, dan Beru panik. Air mata dan teriakan penuh kecemasan terpancar dari muka mereka. Dalam diamnya, Suho bergumam, "Untung saja pasif dari longevity aktif. Sekarang yang harus kulakukan adalah menutup luka dengan menggunakan Shadow. Tapi kenapa health pointku terus menurun? Kalau begini terus, aku bisa-bisa. Tidak, pasti ada jalan." Di saat health point Suho hampir mencapai 0, tubuh MC kita semakin tak berdaya dan lemas. Sebelum dia benar-benar tewas, Suho lebih memilih menekan jendela sistem dan menerima perubahan kelasnya. Seketika itu juga, setelah menerima quest perubahan atau kenaikan kelas tersebut, tiba-tiba muncul sebuah gate di hadapannya. Sistem lantas memberitahu bahwa hanya player yang dapat mengikuti quest ini. Sedangkan untuk Beru dan keturunan para monarch yang lain akan dipindahkan ke Shadow Dungeon. Di sisi yang lain, TL kebingungan kenapa ada gate yang tiba-tiba muncul, karena dia tak pernah mendengar ada hunter yang bisa menciptakan sebuah gate. Dan segera setelah itu, Suho dan yang lainnya seolah-olah diserap masuk oleh gate tersebut. Namun saat tubuhnya dipindahkan, Suho tak bisa melihat apapun, melainkan cuma kegelapan pekat tanpa ada satupun cahaya. Suho berkata, "Ini di mana? Aku tak bisa melihat apa-apa. Apa aku sudah tewas? Aduh, sakit." Aku mencoba memukul pipiku dan itu terasa. Tapi anehnya, perutku tidak lagi sakit. Apa itu berarti aku masih hidup? Gak lama kemudian, obor api biru menyala dan menerangi ruangan tempat Suho berada. Deja vu dengan dungeon ini, Suho yakin tempat tersebut merupakan dungeon yang dulu pernah dia jelajahi sewaktu tutorial dulu. Scene kemudian balik ke gunung berbatu. Penasaran ingin memeriksa apa yang baru saja dia lihat, Tiel pun terbang menuju tempat itu dan mendekati jasad Leminsung yang sudah kaku tak bernyawa. Tiel berkata, "Aneh, aku tak bisa merasakan mana magic di sekitarku. Kok bisa ya? Muncul sebuah gate secara tiba-tiba dan mereka semua tersedot ke dalamnya." Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Leminsung tidak ikut terbawa? Apa itu berarti gate itu perbuatan topeng hitam untuk mengangkut rekan-rekannya saja ya? Sang Dragnas dan sekarang si topeng hitam. Setiap kali aku melawan mereka berdua, entah kenapa semuanya jadi kacau. Menarik. Panel pun kemudian berpindah ke dungeon tempat Suho berada. Sambil melakukan one handstand, Suho berkata, "Sesampainya diriku di sini, lubang di perutku sembuh total. Dan jika kurasakan lagi, sepertinya tidak ada yang aneh dengan badanku."
Tapi masalahnya adalah aku tak bisa menggunakan bone skill ataupun mengambil kunci Shadow Dungeon. Aku mengingat jelas tempat ini adalah dungeon di mana aku menjalani tutorial dulu. Ya, sebuah dungeon khusus yang diciptakan Papa untukku. Meski aku bukan lagi orang yang menaikkan level di sini, tapi kepingan memori ingatan saat itu masih membekas jelas dalam pikiranku. Namun situasinya benar-benar berbeda. Dulu di sini ada para kenek yang bisa kulawan untuk menaikkan level dan juga senjata yang bisa kupakai. Sial, andaikan Vulcan Horn milikku tidak rusak, pasti aku masih memiliki sebuah senjata yang bisa melindungiku. Sebenarnya, apa ya yang diinginkan sistem? Aku tidak tahu kenapa, tapi detail questnya pun tidak muncul. Apa sistem menyuruhku untuk menaklukkan dungeon ini tanpa senjata ataupun bone skill kah? Ngomong-ngomong, apa tempat ini selalu memiliki jalan berliku layaknya labirin ya? Padahal loh, tempat ini iya pernah kulihat kok. Tapi di saat bersamaan, itu berbeda dari ingatanku. Beberapa bagian di area ini juga terdistorsi. Di saat MC kita terus menyusuri dungeon ini, dia menemukan sebuah pintu yang sangat besar di pinggir jalan. Heran dengan kejanggalan ini, Suho berkata, "Nani, kenapa ruangan bos dungeon di tengah jalan begini? Apa quest ini dibuat secara terburu-buru kah?" Ah, ya sudahlah. Aku akan mencoba melihat apa yang ada di balik pintu ini. Masih banyak pertanyaan dalam kepalaku. Namun semoga saja quest ini memberikanku jalan menjadi kuat seperti diriku di masa lalu. Saat menyelesaikan quest tutorial, seingatku dulu ketika aku membuka pintu ini, yang menungguku adalah seorang kenek. Sial, kenapa ruangannya sangat gelap? Aku tak bisa melihat apa-apa. Tapi kayaknya sih ada seseorang yang duduk di singgasana. Loh, bukankah itu? Salah satu sosok bos dungeon mulai berdiri dari kursinya dan perlahan berjalan menuju MC kita. Itu adalah Suho di masa lalu yang telah menyelesaikan quest tutorial dan sudah berlevel 100. Merinding bulu ketiak Suho saat melihat dirinya sendiri. Dia bergumam, "Jangan bercanda, bagaimana mungkin aku bisa melawan diriku di masa lalu? Sosok itu terlalu kuat untuk melawan. Bahkan di kondisi primanya, Beru tak sanggup melawan diriku di versi itu." Di saat MC kita sedang mencerna situasi ini, tubuh Suho KW sudah diliputi aura yang sangat mengerikan. Tanpa menunggu waktu lama, aura itu semakin menjadi-jadi. Bahkan saking kuatnya, lantai yang jadi pijakannya sampai hancur. Memfokuskan semua kekuatan pada tinjunya, Suho KW bersiap melepaskan serangannya. Di sisi yang lain, MC kita sendiri tak mampu berbuat apa-apa. Bahkan untuk lari saja, dia terlalu takut. Bagai kilat yang menyambar dalam hitungan sepersekian detik, Suho KW atau Kang Pukul gitu aja ya biar enak. Dia bergerak sangat cepat dan langsung melepaskan tinjunya, sehingga tubuh MC kita hancur tak tersisa. Setelah tewas, Suho dihidupkan kembali oleh sistem ke tempat pertama kali dia muncul di dungeon ini. Di sana ada 3 obor yang awalnya menyala semua, dan kini ada 1 yang padam. Hal ini mengindikasikan bahwa obor tersebut adalah total kesempatan Suho bisa hidup kembali jika tewas. Apakah dengan begini kesempatan Suho hanya tersisa 2 kali ya? Jadi kepikiran. Masih dalam kondisi trauma dan ketakutan, keringat Suho tak berhenti mengucur deras. Dia berkata, "Jangan bilang quest ini bisa selesai kalau aku bisa mengalahkan diriku versi dulu. Mana mungkin aku bisa mengalahkannya, bukan?" Sejenak Suho dia menenangkan dirinya. Lalu beliau pun berdiri sambil berkata, Tidak, aku pasti bisa menyelesaikan quest ini. Karena sistem ada untuk membantuku berkembang. Oleh karena itu pasti ada cara lain. Meski sekilas tempat ini sama seperti quest tutorial, tapi ada banyak jalan bercabang di dungeon ini. Bahkan letak ruangan bosnya juga aneh. Aku yakin pasti ada pintu lain di suatu tempat. Dengan kesimpulannya itu, Suho berlari menyusuri dungeon lagi. Singkat cerita, Suho menemukan pintu besar yang lain. Dia sangat bahagia karena berpikir bos dungeon yang ada di balik pintu ini tak sesulit sebelumnya. Suho berkata, "Kira-kira bos dungeon seperti apa ya kali ini? Apapun itu aku yakin lawannya nanti tidak sebrutal melawan diriku versi di masa lalu." Kendati demikian, saat pintu itu dibuka, MC kita mendapati sebuah ruangan yang dipenuhi mainan anak kecil. Dari puluhan mainan dan boneka yang berserakan itu, ada sosok bocil yang sedang asik bermain. Apakah kalian bisa tahu ini siapa? Ya, ini adalah Suho saat masih kecil, dan kekuatannya pun belum disegel papanya.